saudara kita yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh sedang mendapatkan musibah yang luar biasa. Tadi di mobil saat saya perjalanan menuju kemari, saya googling, saya baca berita, data terupdate terakhir dari BNPB saudara, itu di bencana Sumatera kemarin yang meninggal dunia sampai saat ini yang tercatat terkonfirmasi sudah lebih dari 800 orang saudara. Itu belum yang hilang yang masih belum ditemukan lebih dari 500 orang. Artinya korban meninggal dunia masih akan terus bertambah karena yang hilang ini belum dipastikan nasibnya seperti apa saudara. 800 ini yang udah ketemu, sisanya 500 lebih belum ketemu saudara. Ini nggak main-main yang ikhwan. Berapa ribu rumah yang hancur, berapa ratus ribu orang sekarang yang harus mengungsi. Saya lihat videonya, masya Allah. Kalau di sini di Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya, kalau udah banjir lumpur, tapi begitu banjirnya surut, lumpurnya juga surut. Ini enggak, lumpurnya membeku jadi tanah, sehingga itu yang tadinya air dengan tanahnya sampai segenteng, begitu air surut tanahnya mengeras, sehingga seolah-olah rumahnya tenggelam saudara, rumahnya terkubur seolah-olah. Belum rumah-rumah yang tersapu terbawa sama air. Bahkan Gubernur Aceh sampai menangis, ada beberapa desa di Aceh hilang, nggak ketahuan kemana. Anda bayangkan Bapak Ibu sekalian, beberapa desa hilang. Inna lillahi, ya Allah. Mereka saudara kita umat Islam, umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau iman kita benar, maka mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza syaka minhu 'udwun tada'alahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau iman dalam dada kita benar saudara, maka harusnya derita yang mereka rasakan ikut kita rasakan. Derita mereka adalah derita kita, sakitnya mereka adalah sakitnya kita saudara, pedihnya mereka adalah pedihnya kita. Makanya nggak boleh kita tinggal diam. Apalagi saya sakit hati luar biasa mendengar ada salah satu pejabat ngasih pernyataan. Apa kata dia? Oh iya, itu bencana di Aceh gara-gara siklus hujannya terlalu tinggi saudara. Siklus hujan tinggi, terjadi badai, sehingga terjadilah banjir seperti yang terjadi di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Hujan disalahin ya saudara, hujan disalahin. Udah kayak di Indonesia hujan baru sekarang, kemarin-kemarin udah gak hujan. Saudara, ini pernyataan nggak benar, ngawur saudara. Kenapa saya katakan nggak benar, ngawur? Karena Al-Quran yang membantah pernyataan tersebut saudara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf, faqala ta'ala walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar wa ansyarna bihi baldatan maita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Tadi ada yang nyalain, ini bencana semua gara-gara siklus hujan. Apa benar demikian? Mari kita lihat apa jawaban Al-Quran saudara. Kata Allah Ta'ala, walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar. Allah itu menurunkan air dari langit biqadar, dengan kadarnya. Maksudnya apa? Kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir Jalalain, tafsir Baydawi dan kitab-kitab tafsir lain, di situ ada penjelasan. Air yang Allah turunkan dari langit itu kadarnya udah sesuai kebutuhan, udah pas, presisi, nggak berlebihan, tapi juga nggak kekurangan saudara. Sebab saya mau tanya, kalau air sampai nggak turun sama sekali dari langit, bahaya atau tidak? Kacau atau tidak? Kacau. Air itu sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Air itu sumber kehidupan saudara. Nggak ada air mati kita. Tapi kalau air berlebihan juga jumlahnya, bahaya atau tidak? Enggak, Allah enggak nurunin air dari langit seperti kita numpain air dari gelas, enggak saudara. Allah bikin rintik-rintik, air hujan turun, masya Allah, menjadi keberkahan. Ada yang pernah lihat air hujan turun seperti air air terjun? Ada yang pernah lihat? Enggak ada saudara. Turunnya rintik-rintik, merata. Allah udah turunin sesuai dengan kadarnya. Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar. Artinya apa? Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, air hujan itu turun secara presisi, tepat, tidak berlebihan, tidak pula kekurangan, sesuai kebutuhan manusia.
Alhamdulillah. Nah, sampai di situ saudara, itu yang pertama. Lanjutan ayatnya, apa kata Allah Ta'ala? Wa ansyarna bihi baldatan maita. Shadaqallahul azim. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu gunanya air hujan? Wa ansyarna bihi ay wa ahyayna bihi baldatan maita. Dan dengan air hujan tersebut kami hidupkan, kata Allah Ta'ala, negeri-negeri yang mati, negeri yang tandus. Yang tadinya tandus kering kerontang, Allah turunkan air hujan. Begitu air hujan turun, akhirnya tumbuhan pun jadi subur. Tumbuhan subur, manusia bisa makan dari tumbuhan, manusia bisa makan dari buah-buahan, binatang juga bisa makan dari tumbuhan. Akhirnya binatangnya pun menjadi tumbuh juga, manusia juga bisa makan dari binatang. Akhirnya yang tadinya mati bisa hidup, menciptakan kehidupan. Alhamdulillah. Jadi Allah tegasin tuh, tugas hujan itu untuk menghidupkan negeri yang mati, bukan mematikan yang hidup, saudara. Sekali lagi saya garis bawahi, wa ansyarna bihi baldatan maita. Allah menegaskan dalam Al-Quran, tugas turunnya air hujan untuk menghidupkan negeri yang mati, bukan mematikan negeri yang hidup. Jadi Allah katakan dua. Yang pertama, air hujan turun udah sesuai kadarnya, udah pas, presisi. Yang kedua, Allah katakan fungsi hujan itu untuk menghidupkan negeri yang mati, bukan mematikan yang hidup, saudara. Maka kok timbul pertanyaan, Habib, oh sekarang faktanya begitu air hujan turun, badai terjadi, apa yang terjadi di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, katanya gara-gara siklus hujan yang terlalu tinggi. Apakah benar hujan yang salah? Saudara, Indonesia juga dari dulu udah tropis, saudara. Yang namanya Indonesia ini iklimnya tropis. Emang negeri yang banyak hujan. Hujannya dari dulu udah turun, tapi nggak ada masalah. Tapi kenapa baru terjadi sekarang? Bukan salah hujannya, salah manusianya yang merusak bumi, saudara. Betul. Allah udah bilang, yang namanya hujan turun udah sesuai kadarnya. Yang namanya hujan turun buat menghidupkan yang mati. Tapi kenapa sekarang mematikan yang hidup? Tidak lain dan tidak bukan ayat lain yang menjawab, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerusakan di atas muka bumi dan di lautan kenapa bisa muncul? Karena ulah tangannya Allah udah turunin hujan dari langit, Allah bikin tuh pohon-pohon. Yang namanya pohon itu punya akar, akar itu menyerap air sehingga tanah punya cadangan air, saudara. Akar itu bikin tanah nggak gampang longsor. Alhamdulillah, indah ciptaan Allah, luar biasa, saudara. Ada manusia-manusia yang tamak rakus, saudara, nebang sebanyak-banyaknya sampai hutan-hutan pada gundul. Nebang nggak dilarang, yang namanya nebang memanfaatkan kayu boleh. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah katakan, ini yang namanya bumi diciptakan buat manusia untuk dimanfaatkan, tapi jangan berlebihan eksploitasinya. Ada sebagian orang yang tamak, yang rakus, saudara, nebangin hutan sebanyak-banyaknya sampai hutan pada gundul, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Itu air hujan begitu turun, tidak ada lagi akar-akar yang menampung, sehingga karena tidak ada akar yang menampung, air mengalir kemana-mana, mengalir ke desa, mengalir ke kota, menghancurkan rumah-rumah. Kenapa? Pohonnya ditebang, saudara. Betul? Betul? Kita lihat kemarin, Anda lihat di TV, Anda lihat di medsos, bagaimana itu aliran-aliran sungai membawa kayu-kayu gelondongan, saudara, sebesar-besarnya, luar biasa, sampai kayu itu berkumpul di pantai, pada akhirnya di muara sebanyak-banyaknya, saudara. Ini alam sedang mempertontonkan, ada skandal di balik ini, saudara. Ada satu menteri ngomong, oh enggak, itu kayu-kayu yang tumbang, yang dibawa sama air, itu bukan hasil penebangan, bukan hasil penggundulan hutan, bukan. Itu air, kayu tumbang gara-gara kena air. Dipikir air hujan turun bawa gergaji mesin kali, saudara. Itu air udah rapi, itu kayunya udah rapi, kulitnya udah dikupas, ranting-rantingnya udah dipotong, daun-daunnya udah hilang, udah rapi balok-baloknya, saudara. Dipikir air hujan bawa gergaji mesin kali, Dipikir rakyat semuanya orang tolol, saudara.
sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Saya mau tanya, yang seperti ini jahat atau tidak? Jahat atau tidak? Dipikir kita orang bodoh, nggak ngerti saudara. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini nggak benar. Allah turunin hujan itu rahmat, udah sesuai dengan kebutuhan. Dan hujan itu buat menghidupkan orang yang mati saudara, buat menghidupkan negeri yang mati. Tapi kok tiba-tiba hujan bisa mematikan yang hidup, berarti ada yang nggak benar saudara. Pohon yang sudah diciptakan oleh Allah untuk menyerap air hujan, pohon tersebut yang ditebang sehingga air tidak lagi menemukan serapannya, akhirnya air lari kemana-mana menjadi musibah. Ini sebab ulahnya manusia-manusia yang rakus, manusia-manusia yang tamak, manusia-manusia yang nggak takut sama Allah Subhanahu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, melihat kejadian ini, apa yang mesti kita lakukan? Satu, berikan bantuan. Apa yang bisa kita bantu? Bantu mereka. Bantu dengan doa. Doakan saudara-saudara kita di Sumatera Utara, di Aceh, di Sumatera Barat, mudah-mudahan segera Allah angkat musibah dan bencana. Mereka yang meninggal Allah terima sebagai syahid, mereka yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah, mereka yang sedang susah diberikan kemudahan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Yang bisa bantu dengan biaya, bantu dengan biaya. Mereka lagi susah, tapi kalau kita bareng-bareng jadi gampang saudara. Bantu. Apa yang bisa kita kirim? Kirim. Kami dari Front Persaudaraan Islam sesuai dengan instruksi Buya Qurtubi kemarin dan sesuai dengan instruksi Imam Besar Al-Habib Rizik Syihab, di seluruh Indonesia saat ini menghimpun dana untuk kita belikan kebutuhan-kebutuhan, untuk kita kirimkan ke Aceh, ke Sumatera Utara, ke Sumatera Barat. Karena kalau bukan kita, siapa lagi saudara? Ya, pemerintah bantu bagus, itu sudah kewajiban, tapi jangan hanya ngandel pemerintah. Ayo sama-sama, ini saudara kita saudara, kan kita cuma diam. Kirim apa yang bisa kita kirim. Betul, betul. Masya Allah. Dan yang ketiga saudara, bagaimana cara kita bela mereka? Ayo jangan hanya diam melihat kemunkaran seperti ini. Kita ingatkan Bapak Prabowo, pemerintah Republik Indonesia, ini sudah di depan mata telanjang. Yang namanya air membawa kayu-kayu gelondongan tersebut, itu isyarat alam. Alam sedang menelanjangi adanya skandal penebangan hutan besar-besaran. Tolong Pak, Bapak tindak. Ini ada yang nggak benar, ada yang main di balik ini saudara, ada yang rusak alam. Kalau kita diam, kita bungkam, sekarang saja sudah seperti ini, bagaimana dengan zaman anak cucu kita ke depannya saudara? Makanya jangan pernah diam. Ayo terus dorong. Siapapun yang merusak alam, siapapun yang mau merusak negeri kita, wajib kita lawan saudara. Wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar, wajib kita jaga bersama negeri kita. Sebab kalau kita diam saat ini, besok di zaman anak cucu kita akan lebih parah lagi saudara. Di zaman anak cucu kita akan lebih hancur lagi, di zaman anak cucu kita akan lebih kacau lagi. Naudzubillah min. Makanya saya mau tanya semuanya jawab yang kompak. Siap bantu saudara kita di Sumatera? Kurang kompak. Siap bantu saudara kita di Sumatera? Siap tolong mereka? Siap tolong dengan doa? Siap tolong dengan harta? Siap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Siap jaga Indonesia? Kalau ada orang-orang pejabat-pejabat atau orang-orang kaya yang rakus yang mau merusak alam kita, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Siap jaga Indonesia? Semua angkat tangannya, takbir.